Selamat datang di pembelajaran kimia. Kali ini, kita akan belajar struktur atom bagian pertama mengenai perkembangan teori atom yang dipelajari di kelas 10 semester 1. Materi struktur atom meliputi perkembangan model atom, struktur atom, tanda atom, konfigurasi elektron, serta teori atom mekanika kuantum. Teori atom diawali dari postulat Demokritus, kemudian ke Dalton, kemudian ke J.J. Thomson, Rutherford, Bohr, dan teori mekanika kuantum. Diawali dari pendapat Demokritus bahwa semua materi tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat terbagi lagi yang disebut dengan atom. Asal kata dari A, tidak, tomos, terbelah. Berikutnya, secara ilmiah, John Dalton mengemukakan teorinya yang merupakan 1. Unsur terdiri dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi lagi yang disebut atom. 2. Senyawa terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur lebih dengan perbandingan tertentu. 3. Atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Dan 4. Atom-atom dari unsur-unsur adalah identik. Meskipun banyak kelemahan model atom Dalton, tapi model atom Dalton adalah model atom yang pertama kali cukup ilmiah karena memberikan rincian dan penjelasan lebih lengkap. Namun, dalam hubungan dengan perkembangan fisika modern, beberapa postulat dari teori atom Dalton tidak dapat dipertahankan lagi. Dapat dijelaskan? Model atom Dalton dapat menjelaskan hukum Lavoisier dan hukum Roche. Dalton telah memberi penjelasan pada konsep persamaan reaksi. Semisal, jika atom A digabungkan dengan atom B, misalnya atom A dapat digabung dengan atom B dan membentuk molekul AB. Penggabungan atom menjadi suatu molekul inilah pertama kali dikemukakan oleh atom Dalton yang merupakan kelebihan model atom Dalton. Beberapa postulat dari teori atom Dalton tidak dapat dipertahankan. Kamu tahu yang manakah postulat tersebut? Setelah membaca hasil percobaan-percobaan dalam penemuan partikel bermuatan dan penemuan isotop-isotop. Perkembangan berikutnya adalah teori atom J.J. Thomson. Merupakan percobaan dengan sinar katoda, kemudian ditemukannya partikel bermuatan negatif yang kita sebut dengan elektron. Pada percobaan sinar katoda menggunakan tabung sinar katoda yang penampangnya sebagai berikut. Terdiri dari tabung vakum, kemudian ada kutub katoda, ada anoda, ada celah sempit atau lubang yang dihubungkan dengan sumber arus DC. Kemudian di sini adalah layar yang bisa berpendar. Ini adalah hasil dari percobaan sinar katoda. Pada gambar A, sinar katoda merambat lurus. Dan pada gambar B, sinar katoda membelok karena didekatkan pada batang magnet yang berlawanan muatannya. Sifat-sifat katoda, di antaranya sinar katoda memiliki beberapa sifat. Yang pertama, merambat tegak lurus dari permukaan katoda menuju anoda. Karena itu disebut sinar katoda. Merupakan radiasi partikel sehingga terbukti dapat memutar lempengan logam. Dan bermuatan listrik negatif sehingga dibelokkan ke kutub listrik positif. Thomson juga berhasil menentukan perbandingan harga muatan negatif elektron terhadap masanya, yaitu perbandingan E per M 1,76 kali 10 pangkat 8 kolom per gram, di mana E adalah muatan elektron dalam kolom dan M adalah massa elektron dalam gram. Selanjutnya,
Robert Millikan berhasil menentukan muatan elektron melalui eksperimen tetesan minyak dan menyimpulkan bahwa muatan elektron adalah negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Jika dihubungkan dengan harga E per M di atas, maka didapatkan massa elektron 9,11 kali 10 pangkat negatif 28 gram. Kesimpulan teori atom J.J. Thomson. Atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif. Di dalam atom tersebar elektron bermuatan negatif, dan atom tidak bermuatan atau netral. Perkembangan teori berikutnya adalah teori atom Rutherford. Rutherford melakukan percobaan dengan menembakkan sinar alfa pada lembaran tipis logam emas. Faktanya, pada penembakan tersebut, yang pertama adalah sebagian besar sinar alfa diteruskan tanpa mengalami hambatan. Perhatikan di sini. Nah, sebagian besar diteruskan tanpa mengalami hambatan. Yang kedua adalah sebagian kecil sinar alfa dipantulkan kembali dan ada juga yang dibelokkan. Di sini Rutherford mengambil kesimpulan, kalau sebagian besar diteruskan artinya bahwa atom sebagian besar adalah ruang kosong. Sedangkan sebagian kecil sekali ada yang dibelokkan, berarti dia telah menyentuh atau menumbuk suatu partikel yang sangat kecil yang muatannya sama. Kesimpulan model atom Rutherford. Atom tersusun dari inti atom proton, neutron bermuatan positif, dan elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Dan atom sendiri memiliki sifat yang netral. Jadi, menurut Niels Bohr, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron dalam lintasan-lintasan tertentu dengan energi yang tetap. Elektron dapat pindah dari satu lintasan ke lintasan lainnya disertai pemancaran atau penyerapan energi. Perhatikan, pada percobaan Rutherford juga dapat diperoleh perbandingan jari-jari inti atom dan jari-jari atom. Sangatlah besar. Jari-jari inti atom adalah 10 pangkat negatif 15, sedangkan jari-jari inti atom adalah 10 pangkat min 10. Bayangkan jika inti atom sebesar kelereng, maka ukuran atom itu adalah sebesar stadion olahraga. Teori atom Rutherford juga memiliki kelemahan, karena pendapat Rutherford akhirnya bertentangan dengan teori Maxwell tentang mekanika yang menyatakan bahwa jika ada elektron bergerak melingkar akan kehilangan energi. Akibatnya, pancaran gelombang elektromagnetik dari suatu muatan yang berputar sehingga lintasannya makin lama mendekati inti atom, sehingga atom tidak mungkin stabil. Kenyataannya, atom stabil, bukan? Kelemahan model atom dari Rutherford akhirnya memunculkan model atom baru atau teori atom yang baru, yaitu teori atom, di mana menurut Bohr, elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut dengan kulit. Berikutnya, elektron dapat berpindah lintasan apabila menyerap atau memancarkan energi. Perhatikan gambar berikut. Di sini adalah inti atom. Di sini adalah kulit-kulit atom. N sama dengan 1, kulit atom yang paling dekat dengan inti. Energinya lebih rendah daripada N sama dengan 2. N sama dengan 2, kulit kedua ini energi. Elektronnya lebih rendah daripada N sama dengan 3. Dan seterusnya. Sehingga, jika elektron berpindah lintasan, dapat menyerap energi atau memancarkan energi. Contohnya di sini, ketika elektron berada di kulit N sama dengan 4, akan berpindah ke kulit N sama dengan 1. Maka energinya akan dipancarkan karena kulit keempat energinya lebih tinggi daripada kulit yang pertama. Energi yang dipancarkan sesuai rumus berikut. Dan sebaliknya, jika elektron dari kulit yang paling rendah N sama dengan 1 akan berpindah ke tempat atau ke kulit yang lebih luar, maka dia akan menyerap energi sama energinya yang diserap dan dipancarkan sama.
Selisih energinya adalah disesuaikan dengan rumus delta E sama dengan EF kurangi EI. Nah, di sini adalah selisih energinya, di mana delta E adalah energi menyertai perpindahan elektron, EF tingkat energi akhir, EI tingkat energi awal. Apakah model atom Niels Bohr masih ada yang menyempurnakannya lagi? Tentu. Dari masa ke masa, ilmu pengetahuan selalu berkembang. Manusia dengan pikiran dan rasa kehidupannya terus berlomba menyingkap rahasia alam semesta ciptaan Allah. Sebelum ke pembahasan berikutnya, mari kita lihat struktur atom. Selama perkembangan teori atom sampai dengan teori Bohr, maka didapatkan penemuan-penemuan partikel dasar atom. Partikel penyusun atom. Di antaranya ada elektron bermuatan negatif, penemunya J.J. Thomson. Masanya 9,11 kali 10 pangkat negatif 28. Ada proton bermuatan positif, penemunya Goldstein. Masanya 1,67 kali 10 pangkat negatif 24. Dan ada neutron yang tidak bermuatan, penemunya James Chadwick. Masanya 1,67 kali 10 pangkat negatif 24. Perhatikan angka berikut. Untuk proton dan neutron memiliki massa yang sama. Sedangkan massa elektron, sini pangkat negatif 28 jauh sekali dibandingkan massa proton dan massa neutron, sehingga massa elektron dapat diabaikan. Untuk unsur yang banyak sekali tentu memiliki atom dengan tanda atom yang berbeda. Tanda atomnya disimbolkan dengan XAZ, di mana X adalah lambang unsurnya. Contohnya, untuk natrium adalah Na, untuk oksigen adalah O. Sedangkan A nomor massa dan Z nomor atom. Nomor atom. Pada atom tidak bermuatan listrik atau netral, maka jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatifnya. Sehingga nomor atom adalah jumlah proton atau sama dengan jumlah elektron. Nomor massa. Atom terdiri atas proton, neutron, dan elektron. Berarti massa atom adalah massa semuanya, massa proton ditambah massa neutron dan massa elektron. Namun, karena massa elektron adalah jauh lebih kecil daripada neutron dan proton, maka massa elektron dapat diabaikan. Sehingga, untuk menghitung nomor massa adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Ion. Ion positif, atom yang melepaskan elektron terluarnya. Berarti dalam struktur partikelnya terjadi pengurangan elektron dari atom netralnya. Sedangkan ion negatif adalah atom yang menerima elektron dari atom lain. Berarti dalam struktur partikelnya terjadi pertambahan elektron dari atom netralnya. Perhatikan berikut. Ini adalah atom netral dari natrium. Nomor atom Z-nya adalah 11. Nomor massa A adalah 23. Maka jumlah proton sama dengan 11. Dilihat dari Z. Nomor proton. Jumlah proton adalah nomor atomnya. Elektronnya adalah 11. Mengapa? Karena di sini netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Sedangkan neutronnya adalah 12. Kenapa? Karena di sini, seperti kita bahas tadi, adalah A sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Sedangkan nilai A atau massa atom 23. Sedangkan protonnya adalah 11. Maka selisihnya 23 kurangi 11 adalah 12. Bagaimana jika dia bermuatan positif? Na+. Nomornya tetap sama 11, massanya adalah 23. Perhatikan, protonnya adalah 11. Dari sini, dari C. Berikutnya, elektronnya adalah 10. Kenapa? Karena Na bermuatan positif, yang artinya dia telah melepaskan salah satu elektronnya sehingga jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Sedangkan neutron tetap. Selisih antara 23 dikurangi 11. Hasilnya 12. Berikutnya adalah Cl. Cl memiliki nomor atom 17 dan massanya 35.
Protonnya sama dengan 17. Di sini Z, nomor atom 17. Elektronnya pun 17 karena Cl di sini adalah netral. Sedangkan neutronnya adalah 18. Di sini masanya 35, sedangkan protonnya 17, maka 35 dikurangi 17 adalah 18. Bagaimana kalau Cl bermuatan negatif? Cl bermuatan negatif artinya dia telah mendapat elektron dari atom lain. Maka proton tetap 17 dari nomor atomnya 17. Elektronnya bertambah 1 karena negatif 1. Seandainya negatif 2 berarti bertambahnya 2 dan seterusnya. Sedangkan neutronnya perhitungannya sama seperti tadi, 35 dikurangi 17. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, marilah kita berlatih untuk mengisi massa atom, nomor atom, jumlah proton, jumlah neutron, dan jumlah elektron pada tabel berikut. Berdasarkan nomor atom dan nomor massanya, kita mengenal ada isotop, isobar, dan isoton. Apa itu isotop? Isotop adalah unsur dengan nomor atom sama tetapi massanya berbeda, atau Z sama dan A-nya berbeda. Sedangkan isobar adalah unsur dengan Z berbeda dan A-nya sama, atau nomor atomnya berbeda dan massanya sama. Sedangkan isoton adalah unsur dengan jumlah neutron sama, atau A dikurangi Z sama. Contohnya seperti ini. Contoh isotop adalah hidrogen dan deuterium. Sama-sama memiliki nomor atom 1, tetapi massanya berbeda. Contoh isobar adalah kalium dan argon. Massanya sama 40, tetapi nomor atomnya berbeda. Sedangkan contoh isoton adalah Mg dan natrium. Mg kalau kita hitung neutronnya, ini adalah 12, 24 kurangi 12. Sama dengan natrium, 23 kurangi 11. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.